warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi kita di materi lanjutan kali ini bersama Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang pola keruangan kota. Sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya tentang kota, pola keruangan kota ini kita bagi 3 bagian. Yang pertama, pola konsentris. Yang kedua, pola sektoral. Yang ketiga, pola inti ganda. Untuk lebih paham tentang materi pola keruangan kota, mari kita saksikan berikut ini. Pola keruangan kota. Kota dapat dikatakan sebagai lokasi sebagai pemusatan penduduk yang cukup besar di permukaan bumi, dengan sifatnya yang heterogen serta materialistis. Pertumbuhan dan perkembangan kota tentu akan mempengaruhi terhadap pola keruangan kota. Yang pertama, faktor alamnya, yaitu lokasi, iklim, serta alam. Yang kedua, faktor sosial. Dan yang terakhir, kebijakan dari pemerintah. Rintangan yang bisa mempengaruhi terhadap perkembangan kota bisa dari segi pegunungan, perbukitan, lembah, sungai, serta banyak yang lainnya. Dalam perkembangan kota tentu akan menyesuaikan dengan keberadaan fisik wilayahnya. Kota yang berbentuk tidak teratur tentu akan menimbulkan kesan yang kota tidak terencana sebelumnya. Pola keruangan kota. Yang pertama kita lihat dari pola konsentris. Ini terbagi atas 5 zona. Yang pertama, zona pusat daerah kegiatan. Di sini terdapat toko-toko besar, bangunan kantor, bank, rumah makan, dan yang lainnya. Ciri dari pola konsentris. Yang pertama, zona pusat kegiatan. Wilayah ini merupakan wilayah inti kota dengan intensitas yang tinggi serta nilai harga jual serta sewa sangat tinggi berada di sini. Dan penduduknya sangat sedikit serta aksesibilitas masuk keluarnya jumlah penduduk sangat besar setiap hari berada di wilayah ini. Yang kedua, zona peralihan. Cirinya adalah wilayah ini terikat dengan pusat daerah kegiatan, kemudian penduduknya yang masih bersifat heterogen dan tidak stabil, dan paling banyak penduduk miskin atau pemukiman kumuh. Wilayah ini dapat diubah menjadi kompleks industri atau manufaktur, serta tingkat kejahatan dan penyakit banyak berada di sini. Yang ketiga, zona pemukiman kelas proletar. Di sini merupakan wilayah pemukiman rumah susun. Populasi penduduknya pun merupakan para pekerja dengan transportasi yang relatif murah. Yang keempat, zona pemukiman kelas menengah. Pada umumnya para pekerja menengah banyak di sini dan kehidupannya lebih baik dibandingkan dengan kelas proletar, serta lokasinya yang strategis dengan pusat perbelanjaan sudah hampir sama dengan kondisi di pusat kota. Yang kelima, zona pengelaju. Daerah pinggiran yang warganya bekerja di kota dan harus pulang pergi setiap harinya ke kota. Contoh wilayah dari pola konsentris adalah Kota Madinah. Yang kedua, pola keruangan sektoral menurut Hoyt. Menurut Hoyt, nanti ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan, baik dari persaingan spasial, geografis, transportasi, maupun kekerabatan sosial. Zonanya terbagi atas 5. Yang pertama, pusat daerah kegiatan. Yang kedua, zona grosir dan manufaktur. Yang ketiga, zona pemukiman kelas rendah atau murbawisme. Yang keempat, zona kelas rendah atau madyawisme. Dan yang kelima adalah zona adiwisme, kelas tinggi. Inilah dia pembagian teori sektoral menurut Hoyt. Dan yang ketiga adalah pola keruangan inti ganda. Harris serta Ullman
menyatakannya dalam kondisi lingkungan yang berbeda, di mana sebagian kota besar tidak tumbuh hanya dengan satu inti, melainkan beberapa inti yang terpisah. Dan inti itu tentu berkembang sesuai dengan penggunaan lahannya, serta perkembangan kota juga melihat pada situs kota maupun sejarah wilayah tersebut. Dan inti ganda ini ada 9 zona. Yang pertama, pusat daerah kegiatan. Yang kedua, grosir manufaktur. Yang ketiga, kelas rendah atau murbawisma. Yang keempat, kelas menengah atau madyawisma. Dan yang kelima, kelas tinggi atau adiwisma. Zona ke-6, wilayah manufaktur. Ke-7, pusat niaga atau perbelanjaan. 8 merupakan pemukiman suburban. Dan yang terakhir adalah industri suburban atau kawasan industri. Itulah zona dari inti ganda yang terbagi atas 9 zona. Itulah tadi pola keruangan kota yang sudah kita bahas. Yang pertama, pola konsentris. Yang kedua, pola sektoral. Dan yang ketiga, pola inti ganda. Ananda sudah paham semua? Kemudian kita lihat dari segi interaksi antara desa dan kota. Desa, kota tentu butuh interaksi. Tanpa adanya desa, kota tidak akan bisa berdiri. Dan tanpa adanya kota, desa juga tidak akan bisa berkembang. Sehingga butuh adanya interaksi antara kedua wilayah ini. Sebenarnya apa itu interaksi? Interaksi itu merupakan suatu hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menguntungkan antara dua belah pihak atau wilayah. Dasar adanya interaksi antara desa dan kota yang pertama disebabkan karena adanya perbedaan. Karena perbedaan, makanya satu wilayah antara desa dan wilayah kota akan saling membutuhkan. Yang kedua, adanya kesempatan untuk saling berintervensi. Dan yang ketiga, karena adanya kemudahan dalam transportasi atau transfer antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga bisa menimbulkan interaksi beberapa wilayah. Untuk lebih pahamnya, kita lihat teori interaksi antara desa dan kota. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang teori gravitasi, yang kedua teori titik henti, dan yang ketiga teori konektivitas. Untuk lebih pahamnya, mari kita bahas secara bersama. Yang pertama, teori gravitasi. Rumusnya adalah kekuatan interaksi wilayah A dan B sama dengan K konstan kali jumlah penduduk A kali jumlah penduduk B bagi jarak antara wilayah A dan B dikuadratkan. Contohnya, apabila jumlah penduduk A 7.200, B 2.000 orang, dan jarak keduanya adalah 12 km, berapakah kekuatan antara wilayah A dan B? Maka langsung saja 1 konstan kali 7.200 kali 2.000 bagi 12 dikuadratkan sama dengan 100.000. Maka kekuatan interaksinya adalah 100.000. Yang kedua, teori titik henti. DAB sama dengan jarak wilayah AB bagi 1 tambah akar jumlah penduduk A banding jumlah penduduk B. Di sini bisa kita lihat bagaimana contoh dari soalnya. Jarak wilayah AB 50 km, jumlah penduduk A 20.000, sedangkan jumlah penduduk B 10.000. Di manakah titik henti antara wilayah A dan B? Penyelesaiannya,
Titik henti wilayah A dan B sama dengan jarak wilayah AB banding 1 akar PA banding PB sama dengan 50 banding 1 akar 20.000 bagi 10.000 sama dengan 50 bagi 1 akar 2. Akar 2 itu 1,41. Jadi hasilnya 20,74. Kesimpulannya, jadi lokasi titik henti antara kota A dan B adalah 20,74 km yang ditarik dari wilayah B ke kota A atau jumlah penduduk terkecil ke jumlah penduduk terbesar. Yang ketiga, teori indeks konektivitas. Rumusnya adalah E/P jumlah jalan banding jumlah kota. Contoh soalnya adalah manakah yang paling kuat interaksi antara wilayah A dengan B. Wilayah A, jumlah jalannya ada E1, E2, E3, E4, dan E5. Sedangkan kotanya ada P1, P2, P3. Jadi wilayah A 5/3 sama dengan 1,66. Sedangkan wilayah B jalannya E1, E2, E3. Sedangkan jumlah kota P1, P2, P3, dan P4. Jadi jumlah jalan 3/4 sama dengan 0,75. Jadi yang paling kuat kekuatan interaksinya adalah wilayah A 1,66. Bagaimana Anandaku semua? Sudah memahami tentang pola keruangan kota dan interaksi antara desa dan kota? Jadi kesimpulan materi kita kali ini, yang pertama adanya pola keruangan kota, pola konsentris, pola sektoral, dan pola inti ganda. Kemudian yang kedua, teori interaksi desa dengan kota. Yang pertama dilihat dari teori gravitasi, yang kedua teori titik henti, dan yang ketiga teori konektivitas. Semoga dengan materi ini Ananda bisa memahami dan meningkatkan pengetahuannya tentang materi ini. Untuk itu, mari kita bahas tentang latihan berikut ini. Cukup sekian materi kali ini. Semoga dengan materi ini bisa meningkatkan pengetahuan dan semangat belajar kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.